Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Kahani Oktavia bersama dengan rekan sekelompok saya, Muhammad Rifki Akid. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi terkait dengan proyek yang telah kami rancang dan telah kami kerjakan. Nah, adapun untuk proyek kami sendiri ini, kami mengusung konsep yaitu type practicing atau latihan mengetik, di mana diharapkan agar aplikasi ini dapat membantu para penggunanya untuk meningkatkan basic skill berupa skill dalam mengetik, terkhususnya dalam aspek kecepatan dan ketepatan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini merupakan tampilan awal atau homepage dari aplikasi kami. Pada bagian atas ini ada kata sambutan yang bertuliskan selamat datang user. Nah, untuk usernya sendiri ini nanti bisa teman-teman sesuaikan atau teman-teman ganti di bagian username-nya. Kemudian di bawahnya tertulis hari ini adalah hari Senin. Ini merupakan additional atau tambahan agar desainnya itu tidak terlalu kosong. Untuk harinya ini sendiri itu telah disesuaikan dengan device para penggunanya. Kemudian ada tombol mulai yang tentu saja berfungsi untuk memulai atau menjalankan si aplikasinya ini. Dan yang terakhir ada statistik data yang terdiri dari 3. Yang pertama ada total kata. Total kata ini berisikan jumlah dari kata yang telah disubmit oleh para penggunanya. Kemudian ada rata-rata kata atau word per minute. Word per minute atau rata-rata kata ini berisikan jumlah kata yang berhasil disubmit dalam kurun waktu 60 detik. Kemudian yang terakhir adalah tidak valid. Tidak valid ini berisikan kata-kata yang dituliskan atau disubmit dalam bentuk yang salah. Entah itu salahnya karena kurang hurufnya, karena lebih hurufnya, karena typo, dan jenis-jenis kesalahan yang lain. Kemudian apabila kita mengklik mulai di sini, maka kita akan diarahkan ke bagian untuk mengisi username. Langsung saja di sini saya isi kelompok 5. Kemudian kita klik OK. Nah, bila sudah disubmit di bagian username, nanti otomatis di sini akan berubah. Yang sebelumnya bertuliskan user, kemudian setelah kita submit akan menyesuaikan dengan user di bagian yang kita isikan di bagian username tadi. Kemudian langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah tampilan ketika aplikasi kami dijalankan. Di sini ada waktunya, yaitu 60 detik. Kemudian ketika 60 detik ini habis, maka otomatis aplikasinya atau gamenya juga akan berhenti. Kemudian ada kata benar. Kata benar ini nantinya berisikan kata-kata yang disubmit dengan benar. Kemudian ada akurasinya. Ketika kita mensubmit kata ini dengan salah, maka otomatis akurasinya akan berkurang. Baik, langsung saja saya demonstrasikan. Nah, kalau benar, dia akan langsung masuk ke yang kata benar ini, kemudian masuk juga ke akurasinya. Kemudian apabila kita submit yang salah, maka otomatis akurasinya akan berkurang. Nah, kemudian para penggunanya ini bisa memilih apakah ingin memainkan ulang permainan ini
dengan cara mengklik play again. Nah, ketika kita mengklik tombol play again yang tadi, maka otomatis kita akan diarahkan ke homepage-nya. Kemudian seperti yang kita lihat di sini, statistik datanya sudah berubah sesuai dengan apa yang kita mainkan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk mengenai codingnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya, Muhammad Rifki Akid. Kepada saudara Akid, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada saudari Eka telah menjelaskan aplikasinya, cara kerjanya. Di sini ada interface-nya. Langsung saja kita ke classman-nya. Di sini ada private text. Di sini kita menggunakan private agar tampilannya jika diperbesar maka akan terlihat di tempat. Terus ada primary text style-nya. Di sini kita menggunakan decorated agar tampilannya bisa diperbesar dan diperkecil. Oke. Besar. Nah, selanjutnya ada set detailnya, yaitu judul dari aplikasinya, yaitu multikata. Dan ada get icons-nya, sini logonya. Terus ada set scan-nya, kita bisa mengubah tampilannya, yaitu 600/20 sesuai keinginan kita. Terus ada public page scan-nya, private scan-nya, dan ada launch arts-nya. Nah, langsung saja kita ke controllernya. Nah, di sini kita import Java X-nya yang digunakan. Terus ada kelas controllernya. Nah, di sini ada label dari fxml-nya, label label, display username, terus ada total, ada rata-rata total, dan ada teks invalid atau tidak valid. Terus di sini ada public page initialize, di dalamnya ada file. Nah, pertama kita buat username teksnya untuk menyimpan nama login pengguna. Nah, itu menggunakan if, try, dan get. Nah, untuk tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung, yang pasti error ditangani oleh try. Terus ada string datanya, yaitu menampilkan nama yang sudah dimasukkan. Terus ada mengatur hari. Nah, date. Nah, untuk mengatur hari, lokalnya kita pakai bahasa negara kita sendiri, yaitu Indonesia, atau ditulis dengan ID. Terus kita menggunakan string format untuk menambahkan teks di time label. Nah, terus ada menampilkan data statistik, yaitu integer file handling. Ini untuk menyimpan datanya. Terus ada totalnya, rata-rata total, dan kata valid. Terus ada play button. Nah, di sini ini untuk menampilkan username. Nah, terus file name-nya menggunakan if, try, catch, dan else.
di sini untuk masuk XML jenisnya. Nah, langsung saja kita ke login controller. Di sini ada import JavaX-nya, terus ada class login controller-nya. Di sini kita menggunakan text file username dari scan builder-nya, XML. Terus ada fungsi tombol OK. Nah, di sini tombol OK di public page submit. Terus ada string name. Kita lihat di sini ada file break. Ya, di sini menuliskan aliran karakter untuk mengizinkan file dibuka untuk ditulisannya oleh satu file writer atau objek penulisan file lainnya pada satu waktu. Nah, lanjut dimasukkan ke XML-nya. Nah, terus kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil. Kita mau terus kita oke. Kunci tombolnya. Di sini ada selamat datang, di sini datanya dan harinya. Terus ada statis datanya yaitu total kata, data kata, dan kata tidak valid. Nah, selanjutnya kita ke game controller. Nah, terus pertama import JavaX-nya yang mau digunakan. Terus ada public class game controller-nya. Nah, di sini di dalamnya menggunakan integer word counter yaitu 0 dan integer trace sama dengan 1. Terus ada private file save datanya. Nah, di sini kita menggunakan private agar data yang tersimpan di dalam kelasnya tersendiri. Terus ada security executor service. Nah, di sini fungsinya untuk membatalkan atau memeriksa kata yang dimasukkan. Terus ada label, terus ada teks dari XML-nya. Di sini ada text sequence, kata benar, akurasi, program word, sequence program, user word, benar, salah, dan play, button play again. Di sini kita menggunakan array list untuk menambahkan daftar kata. Seperti yang kawan-kawan lihat, nama filenya yaitu word list. Nah, kita menyimpan kata tersebut di sini. Word list. Sini menggunakan try, while, dan catch. Terus ada lainnya untuk memunculkan kata. Berikutnya ada public void to main menu. Ini untuk menampilkan statistik data yang telah didapat pada XML-nya yang layer pertama. Terus ada public page interface yaitu tombol play again menggunakan metode set visible dan set visible. Sini menggunakan file true. Terus ada set text-nya yaitu 60 atau sesuai keinginan. Terus ada collection. Nah, collection sini fungsinya untuk memanggil metode pengurutan pada daftar tidak dapat dimodifikasi yang sudah diurutkan dan mungkin saja tidak dapat memunculkan. Selanjutnya ada data. Nah, di sini menggunakan tree, if, else, dan catch.
berfungsi untuk menyimpan data yang sudah dipakai dan menentukan waktu dan tanggal yang telah dimulai. Ini ada April. Terus contohnya itu kayak ini. Sini datanya yang tersimpan. Nah, selanjutnya ada konfigurasi waktu. Sini kita menggunakan integer time, yaitu 60. Jika kalian ingin mengubahnya, maka set teksnya juga harus diubah. Maka jika tidak, jadinya akan seperti kalian mengubah 90, terus kalian tidak mengubahnya, maka jadinya akan ketikkan window. Nah, di sini teksnya langsung ke 90. Oke. Nah, selanjutnya, nah, di sini kita menggunakan runnable supaya mencek apakah sudah aktif. Jika sudah, berarti bahwa kita atau pengguna telah dimulai dan belum dihentikan. Di sini kondisi if else, jika waktu sudah selesai, maka akan menampilkan waktu sudah habis. Di sini menggunakan user word, set disable, user word set text. Terus ada try, file return-nya, nah, terus ada catch. Nah, selanjutnya ada menampilkan waktu play again. Nah, maksudnya itu ini min 4 itu pada waktu habis, maka 4 detik setelah waktu habis tombol again akan muncul. Nah, selanjutnya ada kata benar. Dalam ketikan kata di sini menggunakan try catch. Nah, terus ada thread sleep. Nah, thread sleep itu untuk mengecek kata yang diketik, baik itu yang benar maupun salah. Nah, di sini ada label yang salah, kata salah, diketikkan. Nah, selanjutnya ada integer count all. Di sini kita 0 dan counternya 0, yaitu counter all itu semua dan counter itu mengangkat atau membalas. Terus ada public void start game. Nah, terus ada integer freeze. Kalau kita menggunakan angka lain selain 1, maka waktunya dia tidak akan berjalan. Nah, seperti yang 2. Lain, waktunya dia tidak akan jalan. Nah, dikarenakan ini cuma bisa dipanggil sekali. Ini freeze-nya ini untuk kecepatan waktunya. Terus ada user word-nya. Nah, user word-nya bikin string dan program word-nya metode. Terus dimasukkan ke if else. Mesinnya pada saat memasukkan kata akan memeriksa benar salahnya kata. Seperti ini kan. Ini kelihatan benar. Salah ketik, kelihatan salah. Oke. Selanjutnya ada user word. Akurasinya di sini. Terus ada program word, second program, dan word counter. Nah, maksudnya ya, yang program word itu yang ini, program word. Terus yang second itu ini. Terus yang user word itu ini label ini. Nah, selanjutnya
kita masuk ke main class yang terakhir, yaitu file handling. Nah, seperti yang kawan lihat, di sini ada public class handlingnya. Di dalam public static file-nya itu ada get class modified, file directory, files, dan long less modified time. Nah, terus file choice-nya null. Sebelum itu, pastikan kalian sudah mengimport Java IO-nya. Nah, mengapa kita memakai file directory atau mengandalkan file? Karena file-file yang ada dapat dibaca, diproses, disimpan menjadi file-file baru. File directory mengambilkan nilai true pada keberhasilan dan false pada kegagalan. Jadi program yang kita buat ini sangat cocok memproses file, yaitu notepad atau teks, yaitu program yang dapat membaca file, mengubah dan menyimpan file hasil modifikasi ke dalam file baru. File directory juga bisa menggunakan model list atau disebut listing directory. Metode list ini disediakan oleh objek file untuk membuat daftar semua file. Nah, di sini kita membuat last long modified time atau lama waktu diubah. Terus file cache null, mengembalikan file atau yang terakhir diubah. Selanjutnya ada public static integer, sum ups number, atau jumlah angka. Di sini ada file directory, base file, terus integer return array-nya, string r, integer counter-nya itu 0, menggunakan if, for, try, while, dan catch. Terus ada return array counter-nya. Nah, di sini public static integer-nya yaitu menyimpan data ketikan kata yang telah dimulai sekarang. Baik, jika sudah done, maka kita mulai. Maka datanya dia sudah tersimpan sendiri. Jadi kalau kita keluar, maka dia akan tersimpan sendirinya. Jika kalian mau menghapus semuanya, maka user teksnya tinggal dihapus saja. Terus datanya juga kita hapus. Coba kita run. Nah, di sini datanya akan otomatis akan terulang. Lalu bisa masukkan username ulang. Mungkin sekian dari proyek kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bekerja.